Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Firdaus dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 332110013 di kelas TL21C.1 dengan mata kuliah fisika. Jadi saya di sini menjelaskan tentang apa yang sudah saya kerjakan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan UTS diberikan oleh Pak Agus Suwarno, Eskom MT. Ya, langsung saja kita dari jawaban nomor 1 ya, yang dimana jelaskan mengenai besaran pokok dan pengelompokan beserta satuannya. Ya, jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Satuan ini adalah yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran dan pembanding. Dan berdasarkan pengelompokannya, besaran itu dibagi jadi dua ya, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Ya, seperti yang dilihat di depan sini di layar, besaran pokok dan besaran turunan ada lumayan banyak. Kita mulai dari besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, temperatur, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Dan lambang-lambangnya semuanya ada di layar itu. Satuan SI-nya, besaran pokok itu meter, kilogram, second, Kelvin, ampere, kandela, mol. Besaran turunan ada luas, volume, kecepatan, percepatan, momentum, gaya, dan daya listrik. Satuannya adalah luas itu meter kuadrat, volume itu meter kubik, kecepatan adalah meter per detik, percepatan adalah meter per detik kuadrat, momentum adalah kilogram meter per detik, gaya adalah kilogram meter per detik kuadrat, dan daya listrik adalah kilogram meter kuadrat per detik pangkat 3. Lanjut kita nomor 2 ya. Pengukuran menunjukkan angka 25,90 mm. Gambarkan menggunakan mikrometer dan berikan penjelasannya. Dan itu sudah saya gambarkan mikrometernya. Ya, walaupun tidak bagus-bagus banget, setidaknya bisa dibaca lah. Ya, di situ ada 15, 20, 25. Penjelasan adalah skala utama menunjukkan ke angka 25, namun tidak pas gitu, lebih cenderung ke 26. Dan skala non-newsnya menunjukkan angka 40 yang merujuk pada nilai 90. Berarti dia hampir mendekati 26, jadi kurang dikit lagi sampai 26. Untuk nomor 3, pengukuran menggunakan jangka sorong 72,3 mm. Gambarkan menggunakan jangka sorong. Oke. Ya, itu juga ada gambarnya. Ya, jadi yang panjang itu yang atas adalah skala utamanya, dan bawah itu skala non-newsnya. Yang dicari adalah yang digambar adalah 72 ya. Skala non-newsnya itu berada di 72, tidak terlalu akurat. Dan terus untuk milimeternya itu kan dia patokannya adalah garis non-news yang lurus sempurna dengan skala utama ya. Dan yang didapat adalah 3 yang sempurna. Langsung kita nomor 4. Apa bedanya vektor 2 dimensi dan 3 dimensi ya? Jawabannya adalah 2 dimensi adalah vektor bidang yang memiliki arah ke sumbu X dan sumbu Y. Ya, X dan Y-nya adalah panjang dan lebar. Sedangkan vektor 3 dimensi adalah vektor yang memiliki arah sumbu sama seperti 2 dimensi, namun dia ada tambahan sumbu Z yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi bedanya di situ, cuma ada 2 sumbu, sedangkan 3 dimensi ada 3 sumbu. Lanjut nomor 5. Dengan kecepatan 2 meter per second, menempuh jarak 13 km dan berhenti selama 20 menit. Dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai tujuan? Yang diketahui adalah kecepatan dan waktu ya. Dan di situ ada T sama dengan S per V. 13.000 dibagi 2 meter per second. Yang hasilnya adalah 6.500 second. 6.500 second sama saja dengan 108 menit 20 detik. 108 menit 20 detik ini ditambahkan istirahatnya tadi 20 menit. Jadilah 128 menit. Karena ditambah itu jadi 2 jam 8 menit 20 detik.
Lalu nomor 6, benda dilempar ke bawah dari ketinggian 1 km dari permukaan tanah, berapa kecepatan terakhir menyentuh tanah dan butuh waktu berapa lama untuk sampai tanah. Yang diketahui adalah ketinggian 1 km ya, gayanya itu 10 meter per second, dan ditanyakan adalah kecepatan saat mau jatuh ke tanah dan berapa lama untuk sampai tanah ya. Lanjut, jawabannya adalah V sama dengan G kali T. 10 kali T yaitu 10 kali 14,14 yang hasilnya adalah 141,4 meter per second, dan itulah hasilnya V. Lalu T-nya akar 2H dibagi G, lalu 2 kali 1000 dibagi 10 yang hasilnya 200, dimana mendapatkan 14,14. Lanjut nomor 7, seorang berjalan ke utara 5 kilo, kemudian ke timur 6 kilo, dan berjalan kemudian ke utara 10 kilo dengan kecepatan 3 km per jam dan beristirahat 20 menit. Diketahui utara ke 5 kilo, timur 6 kilo, utara 10 kilo, dan jarak keseluruhannya adalah 21 kilo. Yang ditanyakan adalah perpindahan, kelajuan, jarak, dan kecepatannya. Perpindahan adalah akar 15 kuadrat tambah 6 kuadrat. Ya, sama saja dengan akar 225 tambah 36. Jadi hasilnya 261, akar 261 adalah 3 akar 29. Ya, sama saja dengan 16,1. Lalu kecepatan itu sama dengan perpindahan bagi waktu. Kecepatan adalah 3 km per jam dan perpindahan adalah 16,1 dibagi waktu. Jadi waktu diganti dengan kecepatan di 16,1 bagi 3 yang hasilnya adalah 5,36, dan ditambah yang hasilnya 5,56. Lalu kelajuan adalah jarak bagi waktu yang artinya 21 bagi 5,56 yang hasilnya 3,7 km per jam atau 1027 meter per second. Lalu 8 ya, hitung kecepatan pada detik 0, lalu 0 ke 4, lalu 4 ke 9, lalu 9 ke 12, lalu rata-rata 0 sampai 12. Lalu gambarkan grafik. Kita mulai dari kecepatan 0 ya. Detik 0 adalah M sama dengan 3 dan T nya adalah 0 karena nggak bergerak. Lalu B nya yang 0 sampai 4, XT nya adalah 30 dan XT keduanya adalah 54, dimana X dikurangi X per T dikurangi T yang hasilnya 5,3, 5 kurang 3 atau 4 kurang 0 yang hasilnya adalah 2 per 4 dan 1 per 2. Lalu C nya detik 4 sampai 9, XT nya adalah 54 dan XT nya adalah 49, sama dengan tadi X kurangi X per T kurang, yang dimana 4 kurang 5, 9 kurang 4, hasil adalah minus 1 per 5 meter per second. Lalu D, detik 9 sampai 12, XT nya adalah 49 dan XT nya 412, sama X dikurangi X per T dikurangi T, sama dengan 4 kurang 4 dan 12 kurang 19 yang hasil adalah 0 per 3 meter per second. Lalu ada kecepatan rata-rata 0 sampai 12, XT nya 3 dan 0, dan XT nya selanjutnya adalah 4, 12, yang dimana XT sama dengan XO ditambah V kali T. XT nya 4 per 3 tambah 12, lalu selanjutnya 4 sama dengan 3 tambah 12 V, lalu 4 dikurangi 3 sama dengan 12 V yang hasil adalah 1 sama dengan 12 V, yaitu sama saja dengan 1 per 12 meter per second. Lalu selanjutnya ada gambar grafik, itu grafik terhadap waktu. Jadi sampai situ saja penjelasan saya. Saya Muhammad Fahri, terima kasih semua, dan terima kasih kepada Pak Agus Suwarno Eskom MT yang sudah memberikan tugas. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.